Ada. Dan itu dilakukan oleh Nabi sendiri. Gitu loh. Wes. Kemudian lanjutannya keterangan ngaji ini, mana tadi? Fi surati Adamiyyin faja'aluhu bainahum hakaman. Lalu ia datang menyelesaikan perselisihan dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu faqala, lalu berkata malaikat yang bentuknya manusia tadi, tisu ma bainal arbaini, ukurlah tanah atau bumi yang antara dua bumi itu, mana bumi yang ditinggalkan dengan bumi yang dituju itu dekat mana. Nah, kira-kira begitu keterangannya. Fa'ila ayatihima, dan dari keduanya itu karena ada nafawalau, yang lebih dekat itulah bagiannya. Fakasu, lalu malaikat rahmat dan malaikat adab mengukur. Fawajatuhu adna ilal ardi allati aroda, lalu didapati hasilnya bumi yang dituju lebih dekat. Ya. Faqabatatuhu malaikatu rahmat, malaikat rahmat mengambil orang itu. Oh, ini bagianku ini. Dia sudah tobat, tulus ikhlas karena Allah, walaupun belum melakukan kebaikan, diterima tobatnya. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh ulama ahli hadis. Jadi hadis ini sahih. Ini dulu kita itu era 90-an Pak Zainul, banyak orang ngaji Riyadhus Shalihin, tapi sekarang nggak ada. Padahal ini kunci akhlak di Riyadhus Shalihin, kitab akhlak itu. Ya. Yes. Ini sampai jam 5 nanti. Cukup ya. Ya. Rata-rata setengah ngantuk, masa kula nek kuat ae ngomong. Sing kono sing ngomong gatu. Kula sing nyantai, tapi karena ngomong kali salah. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan kita motivasi, semangat. Mari kita berubah. Berubah bertahap. Ya. Yang biasa sholat jamaah 1 subuh tambah maghrib isya. Yang sudah 3 ditambah 4, yang sudah 4 tambah 5. Terus begitu ikhtiarnya. Supaya kita itu menyongsong husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Bapak-bapak jamaah pengajian kita semalam Jumat yang dirahmati oleh Allah. Apa yang telah disampaikan beliau mudah-mudahan bisa menambah wawasan keilmuan kita, bisa kita petik hikmahnya dan bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibuka sesi tanya jawab, Ustaz. Monggo silakan. Ya, barangkali apa yang telah disampaikan beliau sejauh ada yang perlu ditanyakan. Oh, memang biasanya ada setiap kajian memang ada pertanyaan. Ayo sudah. Waalaikumsalam. Pada bapak-bapak semuanya yang dirahmati Allah Taala. Pertanyaannya mudah sekali, Pak. Halo. Oh gitu. Pertanyaannya adalah tentang ceramah pertama, utang piutang. Pertanyaannya tentang judulnya utang piutang tadi. Bolehkah seseorang punya utang pada si B karena teman baik sudah lama tidak berjumpa, si B itu ingin mengembalikan uangnya pada si A, tidak tahu alamatnya di mana, apakah sudah meninggal atau mana. Hak uangnya itu bolehkah diinfakkan pada masjid
atau pada fakir miskin, ada yatim piatu dan sebagainya, atas nama yang punya uang itu. Oke. Karena sudah tidak ketemu kemana dia. Pin dulu ada maklum ya. Bagaimana Pak Ustadz? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi apakah boleh ini guys? Apakah boleh melunasi hutang itu dialihkan dengan tujuan yang lain? Dan begitu intinya begitu ya. Karena nggak ketemu. Ya, bangunnya jelas. Kalau sepanjang masih ada keluarganya, jadi keluarga itu tidak hanya anaknya, bisa juga saudaranya, bisa juga keponakannya, ya gitu ya. Jadi ahli waris itu kan tidak hanya ke atas ke bawah. Kalau orang kaya itu ya ngapunten kadang-kadang nggak punya anak. Nah kalau nggak punya anak berarti saudaranya laki itu, saudaranya yang meninggal itu, yang dihutangi itu bisa diberikan saudaranya. Karena dia termasuk ahli waris. Jadi ini upayakan itu dulu. Tapi kalau sudah mencari ke sana kemari kan tidak ada, ya mana yang lebih membutuhkan itu aja. Tapi jangan dialihkan dulu kalau belum ada ikhtiar untuk mencari keluarganya. Sama dengan begini, ada orang, ini tadi Pak Kepala KUA cerita, ada suami istri kemudian cerai, kemudian bapaknya pergi. Ketika menikahkan anaknya dia harus hadir karena dia masih hidup. Bagaimana caranya begitu dulu? Ikhtiarnya dulu. Karena tidak boleh diwakilkan wali hakim sepanjang ada orang tuanya masih hidup. Dari mana? Dari Dukcapil, data itu. Catatan situ ada orang itu. Kalau mati mana surat kematiannya, kan begitu. Kan begitu sekarang ini sudah detail. Jadi mari kita itu berpikir ke mendekati yang lurus. Jangan mengalihkan sesuatu yang bukan haknya. Yatim butuh, tapi ini bukan urusan yatim. Yatim itu ada anggarannya sendiri. Nah ini yang karena ini hak adami begitu. Sementara begitu saya menjawabnya. Kalau tidak cocok, mohon maaf. Kalau tidak ketemu sama sekali, Nah. ya apa boleh buat ya Pak? Ya itu tadi nanti dicari yang paling dekat, ya, paling dekat. Karena tidak mungkin manusia tidak punya keluarga, tidak punya saudara itu tidak mungkin, Pak. Punya. Ya. Saya aja punya saudara di Kalimantan, kapan hari bulan Februari lalu datang ke sini kok. Karena darah daging itu tidak bisa, Pak, tidak bisa lepas. Jadi makanya apa itu urusan hakul adami ini harus betul-betul diperhatikan. Oke, cukup. Ini yang soal tobat tadi. Ini sekarang masih bulan Muharram. Ini saya pernah baca statusnya saudara saya di Malang. Itu ada acara 10 Muharram gitu, tapi bawaannya dangdut gitu. Nah, kayak gitu, apakah masih ada waktu untuk bertobat? Kalau enggak, ntar di pengadilan akhirat bagaimana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sudah bulan 10 Muharram. Iya, 10 Muharram. Terus? Itu di Malang bawaannya dangdut gitu. Tuh dia orangnya masih hidup sekarang. Masih hidup. Oh, kan ada peluang. Jadi tobat itu ditutup dua hal. Pertama, orang itu nazak, yughorgiru nazak. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Kalau itu masih, kalau dua-duanya ini tidak ada, berarti taubat masih dibuka. Itu. Ininya begitu. Nah, wes. Singkat padat sudah ya. Bapak-bapak, alhamdulillah pada malam hari ini infak terkumpul sebesar 296.000 rupiah. Mudah-mudahan infak tandanya bapak-bapak pada malam hari ini rezeki bapak dilipat gandakan oleh Allah dan dicatat sebagai amal yang soleh dan sebagai jariah untuk kehidupan akhir nanti bapak-bapak. Dan untuk kajian ke depan, insya Allah bertempat di Masjid An-Nur Masjid Biru, Masjid tadi
Masjid Anur Punala, Mas Rokim. Bersama yang akan menyampaikan kajian adalah Ustaz Heru. Memang saya bikin paper 3 Anur, Anur Peri, Anur Bromo, sama Anur Punala. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Zainul Utama, Pak Yusuf, dan Guswanto yang telah sudi memberi tempat kita untuk tolong ilmi di Masjid Anur Bromo. Mudah-mudahan amal jariah dengan tenaga dengan Guswanto sebagai amal yang jariah investasi akhir dengan. Baiklah Bapak-bapak, untuk pada malam hari ini marilah kajian ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.